perkenalkan nama saya Siska Minor Kapriani dengan stroke C1G1200025. Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya akan menjelaskan materi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi teknologi informasi. Informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Adalah istilah untuk teknologi apapun membantu manusia membuat atau mengubah, mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik berkomunikasi yang baik. Di sini kita sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang-orang lain, maka berkomunikasi adalah salah satu saran untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka berkomunikasi adalah salah satu saran untuk berkomunikasi dengan orang di sekeliling kita. Ada berkomunikasi yang bersifat verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi dengan berbicara kepada orang lain, sedangkan non-verbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Dalam komunikasi verbal, maka sangat penting untuk bisa menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti, berguna, dan menarik bagi orang lain. Berkomunikasi yang jelas membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita berbicarakan. Teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik tentu akan diperlukan terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keahlian. Berkomunikasi, ada beberapa hal yang menjadi prinsip teknik berkomunikasi atau berbicara yang baik. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele atau berputar-putar menyampaikan sesuatu poin berbicara. Cepat, tepat, lugas, dan dapat dimengerti oleh lawan berbicara kita. Berbicara efektif membuat lawan berbicara kita akan fokus pada setiap hal yang kita sampaikan, dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan kita haruslah dengan bersifat mendorong. Hal ini terlebih kita yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan tinggi dari lawan, berbicara seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat hal dalam kata-kata yang diucapkan agar berbicara tegak untuk melakukan sesuatu dengan baik dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarah yang sudah diberikan. Yang ketiga, berbicara untuk mendapatkan perhatian. Berbicara yang membosankan dan bergala-gala itu akan membuat lawan berbicara atau pendengar mengabaikan kata-kata kita. Dalam teknik berkomunikasi atau berbicara perlu diperhatikan tema atau materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Ada baiknya untuk memperhatikan siapa lawan bicara kita agar materi yang kita sampaikan tepat sasaran. Selain itu, usahakan penyampaian dilakukan dengan gaya yang benar. Temukan materi yang belum pernah pendengar tahu dengan selipkan hal-hal yang unik untuk menarik perhatian lawan berbicara. Yang keempat, berbicara melalui keinginan agar tema atau materi yang kita sampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan berbicara, maka kita bisa menguatkan komunikasi kita dengan ekspresi, indera yang meyakinkan. Gerakan tangan, tatapan mata, senyuman, atau mendapat kesan tentang tema yang kita sampaikan. Ini juga agar lawan berbicara mengerti bahwa tema yang kita bicarakan adalah hal yang untuk penting dipatut untuk didengar. Oke, baiklah itu tadi materi yang saya bawakan tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.